warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran kalut, hati resah, mari kita bahas bersama tentang jiwa yang tidak resah dalam presentasi kita berdua. Kami dari kelompok 2 atas nama Khairi Samaradi dan teman saya Ria Muda Khairiyah. Dalam mata kuliah psikologi klinis, kami akan mempresentasikan tentang psikoterapi dalam psikologi klinis. Apa sih psikoterapi itu? Psikoterapi adalah pendekatan pengobatan yang digunakan untuk menangani masalah kesehatan mental dan emosional atau masalah psikologi melalui interaksi antara terapis dan klien. Adapun tujuan dari psikoterapi yaitu untuk merubah pikiran, perasaan atau emosi, dan perilaku. Manfaat dari psikoterapi yaitu 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan mental, membantu mengatasi gejala-gejala gangguan mental, dan meningkatkan kualitas hidup. 2. Meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah psikologi, membekali klien dengan keterampilan untuk mengatasi masalah di masa depan. 3. Meningkatkan pemahaman diri. Kapan sih perlu psikoterapi? Nah, seseorang yang mungkin perlu menjalani psikoterapi jika mengalami berbagai masalah seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan bipolar. Macam-macam psikoterapi yaitu terapi psikodinamika, terapi behavioral, terapi kognitif, dan terapi Islam. Apa sih terapi psikodinamika itu? Terapi psikodinamika adalah pendekatan psikoterapi yang berfokus pada penggalian konflik batin, pengalaman masa lalu, dan perasaan bawah sadar yang mempengaruhi perilaku dan emosi seseorang saat ini. Terapi psikodinamika berlandasan pada teori bahwa konflik internal, terutama yang berkaitan dengan pengalaman masa kecil, dapat mempengaruhi perkembangan psikologi seseorang. Adapun tujuan dari terapi psikodinamika yaitu untuk membantu klien memahami pengaruh masa lalu terhadap perilaku saat ini, mengungkapkan dan mengurangi konflik psikologis bawah sadar. Adapun contoh dari terapi psikodinamika yaitu hipnoterapi. Teknik psikoterapi yang kedua yaitu terapi behavioral. Terapi ini berfokus pada perilaku atau segala tingkah laku pada klien yang tidak diinginkan dan ingin dirubah. Melalui pendekatan-pendekatan seperti pendekatan desensitisasi sistematik, yaitu mendekatkan klien secara berangsur-angsur pada objek yang ditakuti. Teknik yang ketiga yaitu terapi kognitif. Terapi ini membantu klien untuk membangun kembali pola pikirnya. Dari pola pikir yang irasional menjadi rasional, pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang positif. Karena pemikiran yang irasional itu dapat mengarah kepada sikap atau perilaku yang disfungsional. Nah, pada terapi kognitif ini dapat melalui pendekatan-pendekatan seperti pendekatan REBT, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy. Melalui tahapan-tahapan, yang pertama, identifikasi masalah dan tujuan terapi. Yang kedua, menganalisis keyakinan irasional. Yang ketiga, menantang keyakinan irasional dengan argumen yang logis. Yang keempat, membangun keterampilan baru. Yang kelima, praktik dan evaluasi dengan menerapkan keterampilan baru untuk kemudian dievaluasi. Teknik yang keempat yaitu terapi Islam. Terapi Islam ini membantu permasalahan pada klien terutama pada aspek psikologisnya dengan kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan di dalam agama Islam. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai psikoterapi dalam psikologi klinis. Dr. Philips pernah berkata, masa-masa yang sulit itu selalu ada, begitu juga pertolongan dari Allah. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran yang telah kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.